Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya teman-teman Anca, saat ini kami dari tim Anca Project sedang berada di Desa Marindi, Kecamatan Harway, Kabupaten Tabalong. Tepatnya di makam Pangeran Abu Bakar bin Pangeran Singosari bin Sultan Sulaiman. Pangeran Abu Bakar dilahirkan di Martapura pada tahun 1857. Ayahnya bernama Pangeran Singosari atau Abdullah Wijaya bin Sultan Sulaiman, yang juga merupakan saudara dari Sultan Adam al-Wasaq Billah. Pangeran Abu Bakar merupakan keturunan bangsawan dari Raja Banjar yang gigih dalam menegakkan kebenaran masyarakat. Pangeran Abu Bakar sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Saudara yang pertama bernama Pangeran Amin, yang kedua adalah Pangeran Abu Bakar sendiri, yang ketiga bernama Pangeran Surya, dan yang keempat seorang perempuan yang bernama Putri Anjung. Sebagai anak bangsawan, Pangeran Abu Bakar tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu kenegaraan saja, akan tetapi beliau juga mengkaji dan mendalami ilmu agama. Cukup banyak orang yang dijadikan guru atau tempat menimba ilmu agama oleh Pangeran Abu Bakar. Namun gurunya yang terkenal yaitu Rahmat Hidayatullah atau Syekh Jamaluddin dan Habib Al-Idrus. Dengan beliaulah Pangeran Abu Bakar banyak menimba ilmu agama. Berkembangnya Islam di Kalimantan sering diidentikan dengan berdirinya Kesultanan Banjar, di mana Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah sebagai sultan pertamanya. Ceritanya berawal dari pelarian Pangeran Samudra dari negara Daha ke Bandar Masih atau Banjarmasin sekarang. Pelarian Pangeran Samudra diakibatkan oleh terjadinya perang saudara dengan pamannya yaitu Pangeran Temenggung untuk memperebutkan kekuasaan di daerah negara Daha. Dalam pelariannya ke Bandar Masih atau Banjarmasin, Pangeran Samudra meminta bantuan ke Kesultanan Demak untuk melawan Pangeran Temenggung. Kesultanan Demak yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Trenggono bersedia membantu Pangeran Samudra dengan syarat apabila Pangeran Samudra memenangkan perang, dia bersedia masuk Islam. Setelah meminta bantuan, akhirnya Pangeran Samudra berhasil merebut kembali negara Daha dan beliau pun memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Inilah yang menjadi awal tersebarnya agama Islam di berbagai wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, di mana Pangeran Suryansah sebagai raja pertamanya sekitar tahun 1526 Masehi dan menjadikan Islam sebagai agama negara. Sultan Banjar dan para ulama sangat berperan penting dalam tersebarnya agama Islam hingga ke pedalaman Kalimantan. Adapun ulama yang terkenal dalam mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam ketika masa Kesultanan Banjar yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Selain kedua tokoh ulama tersebut, masih banyak lagi tokoh-tokoh ulama yang lain yang ikut menyiarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Menjelang akhir kekuasaannya, konflik internal di Kesultanan Banjar makin hari makin parah. Hal ini dikarenakan campur tangan Belanda di dalamnya. Belanda menggunakan politik di Pede in Impera atau sering disebut dengan politik adu domba dalam upaya menguasai Kesultanan Banjar. Hingga akhirnya Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1860. Penghapusan Kesultanan Banjar yang dilakukan oleh Belanda pasca perang pada tahun 1859 mengakibatkan para tutus dari raja-raja Banjar dan para ulama banyak hijrah ke hulu sungai. Hijrahnya para tutus raja dan para ulama diakibatkan karena kondisi di Martapura yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banjar pada masa itu tidak kondusif lagi. Campur tangan Belanda dalam Kesultanan Banjar sudah terlalu jauh. Belanda ikut mencampur sistem pemerintahan di Kesultanan Banjar dan menguasai perdagangan. Dampak dari penghapusan Kesultanan Banjar cukup besar, terutama dalam penyebaran ajaran agama Islam yang sebelumnya giat dilakukan oleh para sultan dan ulama-ulama Kesultanan Banjar. Penyebaran agama Islam awalnya terpusat di Martapura, namun ketika Perang Banjar meletus pada tahun 1859, hal itu berubah drastis. Penyebaran agama Islam yang dulunya terpusat di Martapura kini berpindah ke pedalaman, khususnya di daerah hulu sungai. Semenjak penghapusan Kesultanan Banjar 1860, pusat-pusat kegiatan dakwah menyebar ke berbagai daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan Belanda. Hal ini dikarenakan selain sebagai tempat untuk berdakwah, juga sebagai strategi untuk menyusun kekuatan dari bawah untuk melawan Belanda.
Tempat-tempat yang menjadi pusat kegiatan dakwah dan juga markas untuk menyusun kekuatan antara lain adalah Amuntai, Barit Timur, Tabalong, dan lain-lain. Pangeran Abu Bakar sendiri memilih sebuah desa yang terletak di Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wirang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kinarum. Ketika Pangeran Abu Bakar beserta rombongan berasal dari Kalua datang ke Desa Marindi pada masa itu yang masih bernama Lowosia. Daerah ini masih berupa hutan belantara yang di dalamnya terdapat perkampungan-perkampungan suku Dayak Deah. Kedatangan Pangeran Abu Bakar ke daerah ini disambut baik oleh penduduk setempat. Para keluarga pegustian bisa hidup berdampingan dengan suku Dayak. Pangeran Abu Bakar termasuk orang yang pandai sehingga mudah berbaur dengan penduduk setempat. Selain itu juga karena status beliau sebagai keturunan dari bangsawan Banjar dengan kewibawaan beliau dan juga karena status sosial beliau, Pangeran Abu Bakar diangkat menjadi ketua adat di Desa Marindi ini. Desa Marindi ini sendiri terletak cukup jauh dari pusat kekuasaan Belanda pada masa itu yang terletak di Martapura, sehingga Pangeran Abu Bakar bisa lebih leluasa untuk berdakwah. Selain dikenal sebagai tokoh ulama, beliau juga dikenal sebagai seorang tokoh pejuang dalam melawan penjajahan Belanda. Sebelum Islam masuk ke desa tersebut, masyarakat yang mendiami di Desa Marindi adalah suku Dayak Deah yang mana masyarakatnya masih menganut kepercayaan nenek moyang mereka yaitu keharingan. Islam masuk ke Desa Marindi yang dibawa oleh ulama-ulama dan tutus dari Sultan Banjar ini mampu mengubah keyakinan masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang ataupun keharingan menjadi kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Desa Marindi inilah yang menjadi tempat berdakwah beliau pada masa itu. Dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Abu Bakar yaitu bertujuan untuk menyiarkan agama Islam di Desa Marindi agar masyarakatnya memeluk agama Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memiliki beberapa orang istri, baik yang berasal dari tutus raja maupun berasal dari penduduk setempat yang awalnya beragama keharingan. Keberhasilan Pangeran Abu Bakar dalam berdakwah di Desa Marindi dikarenakan keilmuan beliau yang dalam dan juga cara yang beliau gunakan. Dalam berdakwah, beliau tidak hanya mengandalkan lisan semata. Meskipun pengaruh beliau di tengah-tengah masyarakat tidak diragukan lagi, namun untuk lebih menunjang keberhasilan dakwahnya, Pangeran Abu Bakar juga menempuh dakwah melalui perbuatan nyata. Karena kemampuannya itu, aktivitas dakwah Pangeran Abu Bakar semakin meluas dan melebar. Dakwah Islam yang dibawa oleh beliau tidak hanya terpusat di daerah Marindi dan sekitarnya saja, seperti Murung Layung dan Lampahungin, akan tetapi sampai ke wilayah Kabupaten Balangan dan sekitarnya, tepatnya di Desa Buntukarang sekarang. Pangeran Abu Bakar menghabiskan sisa hidup beliau hingga akhir hayatnya di Desa Marindi untuk berdakwah dan berjuang melawan penjajahan Belanda, hingga beliau wafat pada tanggal 10 Syawal 1348 Hijriah ataupun 1927 Masehi dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Desa Marindi, Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong yang kita datangi saat ini. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang riwayat beliau. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.